Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Danes Channel. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya, baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang shock absorber sebuah mobil. Kebetulan yang saya pegang ini adalah shock absorber dari mobil Toyota Avanza tahun 2004, teman-teman. Jadi sebelum saya jelaskan, kita akan bicara tentang fungsi. Jadi sesuai namanya, shock absorber ada dua kata. Shock itu kejutan, kemudian absorber adalah peredam. Jadi sesuai namanya, benda ini atau spare part ini adalah mempunyai fungsi meredam setiap kejutan atau gerakan naik turun saat kendaraan atau mobil kita melalui sebuah permukaan jalan. Kalau misalnya anak teknik mesin menyebutnya biasanya dengan sebutan oscilasi. Itu untuk fungsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bicara ciri apa saja yang bisa kita lihat atau kita cek saat shock absorber ini mengalami kerusakan. Secara fisik teman-teman kita bisa lihat. Jadi secara fisik pun kita bisa mengecek saat shock absorber mobil teman-teman mengalami kebocoran pada asnya atau pada shaftnya. Kita coba lap dulu. Jadi seperti ini teman-teman, sudah ada bekas olinya di asnya. Ini bisa dipastikan kondisi shock absorber ini sudah tidak layak pakai lagi. Jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya ada kebocoran itu sudah tidak layak pakai lagi. Kemudian secara feel berkendara juga akan tidak nyaman karena guncangan yang dihasilkan saat melintasi sebuah permukaan jalan akan sangat besar sekali. Karena kondisi mobil yang shock absorbernya masih bagus adalah ketika melewati polisi tidur atau jalan yang jelek, dia hanya akan memantul paling tidak sebanyak 2 kali. Lebih dari itu bisa dipastikan kondisi shock absorbernya sudah jelek atau tidak layak pakai lagi. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian penyebab kerusakannya apa saja. Jadi penyebabnya yang pertama adalah mobil sering melalui jalanan yang jelek atau rusak sehingga menyebabkan kinerja dari shock absorber ini berat ya teman-teman. Itu bisa jadi penyebab atau memperpendek usia dari spare part ini. Ciri yang penyebab yang kedua menyebabkan rusak adalah masa pakai atau usia pakai. Jadi kalau punya saya ini teman-teman, ini dari mobil beli di tahun 2004 nyampe sekarang baru saya ganti. Ini bisa saya pastikan ini masih asli bawaan mobil karena kita bisa lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kode di sini. Kalau yang di atas ini ada 4, 8, 5, 10 minus BZ 070 ini adalah part number dari shock absorber ini. Kemudian di bawahnya lagi ada angka 150904. Ini adalah tanggal produksi dari shock absorber ini. Kalau di sebelahnya sini ini ada huruf L, ini adalah like sebelah kanan. Yang satunya lagi sama ya teman-teman. Hanya kode partnya aja yang sedikit berbeda. 4850 minus BZ 070
dan di sampingnya di sini ada L, ini yang menandakan left atau sebelah kiri. Kemudian yang di bawahnya ini tanggal produksinya sama. Kalau yang di sana tanggal 15, ini tanggal 14/09 tahunnya 2004. Kebetulan untuk yang saya pegang ini adalah buatan dari PT SOA Indonesia. Ya, jadi itu. Kemudian selanjutnya akibat-akibat apa saja yang ditimbulkan saat mobil kita shock absorbernya rusak. Yang pertama adalah ketidaknyamanan atau mobil dipakainya tidak nyaman saat kita berjalan di tol mungkin, atau kita melewati jalan-jalan yang jelek. Itu mobil akan terasa tidak nyaman sekali, guncangannya berlebihan, bahkan mungkin di kondisi yang sudah sangat parah bisa terjadi bunyi ya teman-teman biasanya. Itu akibat. Kemudian mobil juga akan susah dikendalikan. Jadi saat mobil teman-teman dirasa kendalinya sudah susah, berasa limbung, setiap melewati jalan jelek atau polisi tidur serasa ngebuang, itu bisa disebabkan oleh shock breaker yang rusak juga. Baik, kita sudah bicara tentang fungsi. Oh ya, ada satu yang lupa teman-teman. Jadi kalau shock breaker ini punya dua tipe. Ada tipe gas dan tipe oli ya teman-teman. Kebetulan untuk yang saya pegang ini adalah tipenya tipe oli. Ya, kita sudah bicara tadi masalah fungsi, masalah tipe juga, masalah ciri kerusakannya dan penyebabnya juga, serta akibatnya apa saja yang ditimbulkan saat shock breaker ini rusak. Kemudian untuk yang terakhir adalah saat apa yang kita lakukan, misalnya kondisi spare part ini sudah rusak. Ada dua opsi teman-teman. Satu, misalnya kondisinya belum begitu parah, bisa dibetulkan ya. Jadi teman-teman bisa datang ke bengkel spesialis kaki-kaki, biasanya di sana menyediakan jasa untuk servis shock absorber. Itu mungkin kisaran biayanya sekitar 300 sampai 400 ribuan tergantung bengkel. Yang kedua adalah menggantinya. Jadi kalau saya lebih memilih untuk mengganti, kenapa? Karena setelah saya cek teman-teman, untuk posisi shock breaker punya saya ini tidak hanya rembes oli, tapi ternyata di asnya ini sudah luka teman-teman. Jadi ini percuma, kalau misalnya saya betulin juga nggak akan lama awetnya, paling 2 bulan 3 bulan pasti sudah ini lagi. Makanya saya ini ganti ya. Teman-teman bisa lihat di asnya sini ada lecet, banyak sekali lecetnya, karena ini udah saya biarkan cukup lama. Makanya saya memilih untuk menggantinya saja. Ya, jadi itu teman-teman, kita sudah bicara masalah fungsi, kemudian tipe, ciri kerusakannya apa saja, penyebabnya, akibatnya, dan opsi untuk membetulkan atau kita menggantinya. Mungkin semoga hal-hal yang tadi disampaikan bisa mempunyai manfaat dan sebagai bahan pengetahuan buat kita semuanya. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis seperti biasa di komentar, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Darnes Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.